Baik, bismillah. Hari ini kita akan belajar nasihat yang disampaikan oleh guru dari Syekh Hatim Al-Asham. Ya. Siapa beliau? Yakni beliau bernama Syaqiq Al-Bakhli. Syaqiq Al-Bakhli ini adalah guru dari Al-Hatim Al-Asham. Siapa beliau? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, intinya beliau ini orang yang sangat kaya, lahir dari keluarga kaya, tapi kemudian kekayaannya itu akan ditinggal oleh dia. Kita akan lihat nasihat yang akan disampaikan oleh Syaqiq Al-Bakhli. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Kenapa? Karena syukur tanda bahwa kita itu bukti terima kasih kepada Allah. Karena syukur merupakan tanda iman seseorang itu hidup. Karena syukur tanda bahwa orang tersebut ingin ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah dilakukan dalam bersyukur adalah mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang paling mudah. Kalau yang paling mudah tidak dapat kita ucapkan, maka akan sangat sulit ketika kita naik kepada level selanjutnya. Apa itu level selanjutnya? Yakni bersyukur dengan makna yang sebenarnya. Apa? Menggunakan seluruh fasilitas nikmat dan karunia yang Allah berikan, yakni untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur dengan menggunakan nikmat yang Allah telah berikan untuk nilai kebaikan, nilai kebermanfaatan, nilai taqarrub kepada Allah, merupakan tingkatan syukur yang paling tinggi. Jadi ketika dia mampu dengan nikmat itu, dengan karunia itu lebih dekat kepada Allah, maka itulah orang-orang yang bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur. Selanjutnya, setelah kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya, kita jangan pernah lupa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa harus bersolawat? Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah orang yang ingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senang bersolawat, orang yang ingin nanti di hari kiamat diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang gemar bersolawat, orang yang ingin amal ibadahnya diterima. Karena apa? Karena seseorang yang beribadah tapi dia mengingkari solawat, dia tidak mau membaca solawat, maka ibadahnya mardud, tertolak. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang paling besar, solawat itu akan mendapatkan syafaat. Kita ketahui dalam keyakinan kita sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah, nanti di akhirat hanya satu nabi yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Hanya satu Rasul yang dapat memberikan syafaat kepada umatnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir, hanya satu yang Allah berikan hak mutlak, prerogatif, yang memang haknya ini istimewa, memberi pertolongan kepada umatnya. Siapa? Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang gemar membaca solawat itu nanti kita meyakini bersama bahwa insya Allah mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah,
pertolongan yang mulia, pertolongan yang agung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kita kembali lagi ke tokoh yang sangat fenomenal. Siapa beliau? Syaqiq al-Bakhi, ya. Syaqiq al-Bakhi ini adalah, dalam ceritanya, beliau adalah anak dari saudagar kaya yang ketika itu beliau melakukan perjalanan berniaga ke daerah Turki. Nah, ketika berniaga ke daerah Turki, kemudian tanpa sengaja dia memasuki sebuah rumah. Yang rumah ini berisi berhala-berhala. Dan di situ ada seorang pelayan. Yang mana pelayan ini sedang memangkas. Pelayan ini telah dipangkas rambutnya dan jenggotnya. Ya. Kemudian lalu Syaqiq al-Bakhi ini bertanya kepada pelayan itu, apakah engkau tidak mempunyai pencipta yang maha hidup? Nah, apakah engkau tidak tahu bahwa Allah itu maha melihat? Apakah engkau tidak tahu Allah itu maha kuasa? Kata Syaqiq kepada pelayan tersebut. Terus pelayan tersebut menjawab, kalau benar apa yang engkau katakan. Lalu kata pelayan ini, kenapa engkau mencari rezeki sampai ke sini, sampai ke Turki? Kata pelayan tersebut yang ada di rumah yang penuh dengan berhala tadi. Nah, karena kata-kata pelayan inilah kemudian Syaqiq al-Bakhi ini mengambil jalan zuhud, meninggalkan perniagaannya, meninggalkan keluarganya untuk berjalan di jalan zuhud. Nah, di poin ini, di cerita ini, kemudian Syaqiq ini menjadi orang yang bijaksana dalam agama, yang kita kenal dengan istilah ahli hikmah. Berkata dengan kalimat-kalimat yang penuh makna. Nah, salah satu kalimat-kalimat yang penuh makna yang disampaikan oleh Syaqiq al-Bakhi adalah, ini nanti akan menjadi menjadi pelajaran bagi kita. Betapa manusia sebenarnya itu harus memilih jalan ini. Nah, nanti kita sedikit-sedikit bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Syaqiq pernah berkata, ya, Syaqiq al-Bakhi ini pernah berkata, annahu qol alaikum bi khamsi khisalin ay ilzamuha. Kata Syaqiq, sesungguhnya kalian itu wajib atas 5 perkara, atas 5 hal. Maksudnya 5 perkara ini, 5 hal ini wajib kamu lakukan, kata Syaqiq. Fa'lamu, ya, fa'lamu, amalkanlah oleh kalian 5 perkara ini. Wahada targhib wa tarhib. Sesungguhnya ini akan mendorong dan dapat memperingati. U'budullah biqadri hajatikum ilaihi. Kata Imam Syaqiq, beribadahlah kalian kepada Allah dengan batas kebutuhan kalian kepadanya. Ya. Semakin kalian butuh kepada Allah, harusnya, maka ibadahnya juga harus semakin meningkat. Apa yang pertama yang disampaikan oleh Syaqiq al-Bakhi? Wa khuzu minad dunya, kata beliau, ambillah oleh kalian dari dunia. Apa maksudnya? Ai min mata'iha, yakni dari kesenangan dunia. Biqadri umrikum, ai hayatikum wa baqaikum. Apa yang diambil dari dunia ini? Yakni sebatas usia kalian.
sebatas sisa hidup kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aznibullah, ya. Dan berbuat dosalah kalian. Berbuat dosalah kalian kepada Allah. Apa maknanya? Ini kalimat ini adalah kalimat majaz, bukan makna yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam memahami kalimat dalam bahasa Arab atau yang seperti ini, itu tidak bisa secara letterlek, secara maknawi langsung disampaikan. Karena kalau langsung disampaikan sesuai dengan makna kalimat, arti kalimatnya itu akan sangat bertentangan, akan sangat membingungkan. Ya, makanya ini kita butuh penjelasan yang itu dijelaskan oleh ulama-ulama kita, ya. Wa aznibullah, maka melakukan dosalah kalian kepada Allah. Tuh, kalimatnya melakukan dosalah kepada Allah. Ini kan kalimatnya sangat sangat tidak masuk akal. Tapi di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, ai alimu ma'allah bizambi. Beramallah kalian terhadap Allah dengan sebuah dosa. Artinya apa? Setelah kalian berbuat dosa, itu harus dibarengi dengan berbuat baik. Ini maknanya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kalian berbuat dosa, terus kalian lupa. Setelah kalian berbuat dosa, kalian tidak diiringi dengan amal soleh. Nah, itu yang nggak boleh. Biqadri taqatikum, ya. Sesuai dengan batas yang kalian mampu, ya. Jadi ketika berbuat maksiat, maka kita disuruh untuk berbuat baik, melakukan ibadah sesuai kemampuan kita. Nah, jadi jangan berlebihan. Allah tidak membebani umatnya, Allah tidak membebani kita dengan ibadah-ibadah yang memberatkan kita. Tapi yang harus kita sadari bahwa manusia ini punya nafsu. Nafsu ini biasanya umum, ya, ulama itu udah sepakat. Nafsu ini selalu membelokkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Makanya kadang, ya, dulu ada kata-kata dari guru, kalau kamu dihadapkan dengan dua kewajiban, dua-duanya wajib harus dikerjakan di waktu yang saat itu juga. Kata beliau, mana yang kamu pilih? Nah, ini kebanyakan kita akan bingung. Dua-duanya wajib, harus dikerjakan saat itu juga. Maka mana yang harus didahulukan? Nah, ini kalau nggak ada ilmu, kita akan sangat kesusahan. Kalau nggak punya ilmu, kita akan sangat kesulitan. Kata beliau, kata guru saya, ketika ada dua kewajiban yang wajib dilakukan saat itu juga, maka yang pertama yang harus kita pilih adalah mana dari dua kewajiban itu yang paling disenangi sama nafsu. Nah, kalau sudah disenangi oleh nafsu, jangan dilakuin. Kita lakukan yang berat. Kita mengerjakan apa yang berat bagi nafsu. Nah, itulah kewajiban yang utama yang wajib kita lakukan. Gitu. Jadi, kenapa harus seperti itu? Karena hakikatnya nafsu itu pasti menjauh dari ketaatan. Nafsu itu pasti membuat kita tidak ibadah. Nafsu itu pasti ujung-ujungnya bermaksiat. Nafsu itu selalu akan membawa manusia kepada hal-hal yang Allah kemudian tidak meridhoinya. Jadi kalau ada kewajiban yang paling disukai nafsu, jangan dilakukan. Tapi lakukan yang paling berat menurut nafsu. Nah, itu kalimat yang sampai sekarang saya ingat dari guru saya. Nah, terus apalagi nasihat dari Imam Syaqi, ya, Syaqi Al-Bakhi ini. Wa tazawwadu fid dunya. Dan berbekalah kalian di dunia ini. Apa maknanya berbekal? Ai ittakhidhu fiha zadan lisafarikum ilal akhirah. Jadi maksudnya adalah ambillah oleh kalian di dunia ini bekal untuk melakukan perjalanan menuju akhirat. Jadi kita harus membayangkan
Dunia ini adalah tempat kita mempersiapkan perbekalan. Karena perjalanan kita itu akan sangat panjang dan sangat jauh nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang ini waktunya kita berbekal. Biqadri muqsikum fil qabri. Ay wa ma ba'dahu. Wa innama dzukira qabru li'annahu awwalu umuril akhirah fa idza khuffifa fihi khuffifa fiha. Nah, ini harus kita kita pahami betul dan kita hayati. Kenapa kita harus berbekal? Kenapa kita harus memperbanyak perbekalan kita menuju perjalanan yang akan panjang itu? Karena nanti setelah alam dunia ini kita akan masuk kepada alam kubur. Manusia itu tidak ada yang kekal, pasti akan mati dan masuk ke dalam kubur. Nah, kata Imam An-Nawawi di sini dijelaskan bahwa ketika seseorang masuk ke alam kubur, ya, sesungguhnya di kubur itulah awal dari urusan akhirat yang sebenarnya. Kalau di kubur itu penuh dengan kenikmatan, maka akhirat selanjutnya, perjalanan yang panjang tadi penuh dengan kenikmatan. Tapi di kubur, ya, penuh dengan siksa, penuh dengan azab, penuh dengan fitnah, maka perjalanan yang panjang itu kita akan lalui dengan azab, dengan fitnah, dan dengan siksa. Ya, itu yang disampaikan oleh Syakik. Betapa kita harus berbekal untuk perjalanan kita yang panjang itu. Terus selanjutnya Imam Syakik mengatakan wa'lamu lil jannah. Wa'lamu lil jannah. Beramalah kalian untuk surga. Apa maksudnya? Ai i'malu amalan yuaddi ilal jannah. Yani kerjakanlah oleh kalian amalan-amalan yang dapat menghantarkan kalian kepada surga. Biqadri ma turiduna fiha al-maqam. Artinya apa? Sebatas perkara yang kalian di dalamnya, ya, di sebatas perkara yang kalian maksud di dalam kedudukannya. Maksud kedudukan dan derajat, karena sesungguhnya tingkatan surga itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada kita sebagai manusia. Nah, itu ya. Wa an Syakik al-Bakhi annahu qala talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Sesungguhnya Syakik al-Bakhi pernah berkata, kami mencari 5 perkara, kemudian kami menemukan 5 perkara. Di dalam 5 perkara tersebut, nah, apa itu? Talabna tarkud dzunub wa wajadnahu fi sholati dia al-qubur. Kami mencari cara untuk meninggalkan dosa, kemudian kami menemukan di dalam sholat duha. Sholati diha al-kubur fawajadnahu fi sholatil lail. Dan kami juga mencari cahaya kubur, kemudian kami mendapatkan itu pada sholat malam. Wa talabna jawaba munkar wan nakir fawajadna fi qiraatil Qur'an. Dan aku mencari jawaban dari munkar dan nakir, kata Syakik, aku mendapatkan dalam qiraatul Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Jadi insya Allah orang yang gampang baca Quran, yang sering, yang mudah baca Quran, yang banyak baca Quran, itu kata Imam Syakik akan dimudahkan dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.